Saya Muhammad Musafik, Kepala PTDPP Kabupaten Jombang. Kami menyampaikan bahwa sampai saat ini kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun kasusnya makin meningkat. Pada tahun 2022, angka kekerasan secara keseluruhan yang kita laporkan adalah yang 98, kemudian meningkat pada tahun 2023 itu sekitar 133 kasus, dan kemarin puncaknya pada tahun 2024 angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kita layani berjumlah 256 kasus. Hal ini bisa bermakna ganda. Satu, bahwa angka kekerasan yang semakin tinggi ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat untuk melapor sudah lebih tinggi. Dua, di sisi lain menunjukkan bahwa kondisi masyarakat kita masih darurat kekerasan. Dari situasi ini, maka PTDPA hadir, PTDPA memberikan layanan kepada korban baik perempuan dan anak. Dalam konteksnya, dalam kapasitas kami sebagai pemberi layanan adalah sampai kasus korban ini selesai. Demikian, terima kasih, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Pujiman KP, Kepala Dinas PPKB PPA Kabupaten Jombang, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Jombang relatif meningkat angkanya. Itu sebab karena kita sudah memberikan UPT PPA dengan WA call centernya, sehingga masyarakat mudah untuk mengakses kapan mereka harus lapor, mana mereka harus lapor atas kejadian kekerasan baik itu secara fisik, bullying maupun seksual yang terjadi pada perempuan maupun anak. Kami berupaya untuk melakukan langkah-langkah baik itu penanganan maupun pencegahan. Upaya pencegahan kita melalui bidang PKPA adalah kita dirikannya Skoper atau sekolah perempuan, yang di dalamnya ada beberapa kegiatan untuk memberikan penguatan pada perempuan yang ada di Kabupaten Jombang. Dalam kegiatan sekolah perempuan ada banyak kurikulum yang diajarkan mengenai public speaking, kewirausahaan, kemudian pengetahuan tentang budaya perempuan. Semuanya kita sampaikan kepada para peserta, para perempuan yang ada di desa Bangsu. Salah satu yang kita jadikan testimoni untuk kita angkat adalah desa Manungso yang aktivitas untuk sekolah perempuannya sangat luar biasa. Sebelum kita adakan kegiatan sekolah perempuan di sana, kejadian kekerasan cukup tinggi. Anak usia dini menikah juga cukup banyak. Anak-anak dipelajarkan juga cukup banyak. Kemudian kami mencoba untuk intervensi melalui sekolah perempuan di desa Manungso. Dan alhamdulillah saat ini kondisinya berubah. Kemudian para anak-anak pun ini sudah kita bebaskan dari kegiatan yang eksploitasi mereka, sehingga mereka bisa melapor kapanpun di tempat yang tepat pada orang yang tepat, sehingga langkah pencegahan untuk terjadinya kasus kekerasan yang lebih fatal bisa kita cegah lebih baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamilia Dia Istanti. Saya peserta dari Skoper Balong Besuk. Usia saya 29 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga dan jualan cilok dan berbagai makanan di rumah. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti Skoper, saya semakin bertambah usahanya. Karena saya di Skoper belajar untuk memanage keuangan, jadi bisa menambah berbagai macam jualan. Sekarang saya juga jualan sembako, juga masih jalan jualan ciloknya. Di Skoper banyak berbagai pelajaran yang saya dapatkan tentang menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi perempuan yang berdaya di masyarakat, public speaking, parenting, dan banyak berbagai macam lainnya. Terima kasih untuk Dinas PPKB PPPA yang telah menyelenggarakan program ini. Saya harap Skoper ini bisa diperkenalkan kepada masyarakat lainnya agar banyak lagi perempuan-perempuan yang berdaya di masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Permata Diha. Usia saya 30 tahun. Saya berasal dari Skoper Balong Besuk. Saya mengikuti Skoper selama kurang lebih 3 bulan di tahun 2024. Alhamdulillah, dengan mengikuti Skoper saya bisa
lebih percaya diri untuk berjualan, untuk promosi juga. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan dari Skoper. Salah satunya tentang manajemen keuangan. Saya lebih percaya diri untuk menambah stok-stok kerudung saya. Jadinya alhamdulillah saya bisa berjualan bermacam-macam hijab, mulai dari hijab anak sampai hijab dewasa. Banyak ilmu yang saya dapatkan di Skoper tentang cara menjadi perempuan yang berdaya. Salah satunya perempuan mandiri yang bisa mempunyai penghasilan sendiri. Kemudian juga ilmu tentang parenting. Terima kasih kepada Dinas PPKB PPPA telah menyelenggarakan sekolah Skoper, sehingga banyak ilmu dan manfaat yang saya dapatkan. Kemudian sarannya semoga program ini berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Afifah, Sekretaris Desa Balong Besuk, sekaligus pembina dari Sekolah Perempuan Desa Balong Besuk. Sekolah Perempuan di Desa Balong Besuk ini untuk pertama kalinya berdiri pada tahun 2024. Sasarannya meliputi dari kelompok perempuan marginal, ada juga dari pelaku UMKM perempuan, kemudian dari kader sapa, dan ada juga dari kepala rumah tangga perempuan. Dari Sekolah Perempuan Desa Balong Besuk sendiri ada 14 kali pertemuan. Dari 14 kali pertemuan tersebut ada beberapa materi yang disampaikan, yaitu yang pertama dari ada public speaking, ada kewirausahaan, ada parenting juga, dan kewirausahaan itu juga ada di prakteknya. Dari kemarin kita praktek membuat sarung bantal. Kemudian yang terakhir ada wisuda juga untuk 30 orang peserta sekolah perempuan. Dari awal terbentuknya sekolah perempuan ini, kami berharap dari pemerintah Desa Balong Besuk bisa memberikan edukasi dan wawasan kepada perempuan-perempuan di Desa Balong Besuk khususnya, agar mereka semua dapat berkembang setelah mengikuti sekolah perempuan. Namun kami juga tidak bisa berharap banyak kepada mereka karena dengan keterbatasan waktu, dan ternyata kami juga tidak menyangka dampak dari sekolah perempuan ini sangat ada dan terlihat nyata di kehidupan peserta sekolah perempuan. Makanya dari sekolah perempuan, yang pertama, sekolah perempuan ini kedepannya bisa berlanjut, tidak hanya di Desa Balong Besuk tapi bisa di desa-desa lain.